Rasulullah SAW, maka aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Nah ini salah satu alasan yang sebabnya kenapa dikerjakan oleh Abu Hurairah. Bisa juga maknanya yang dimaksud dengan riwayat ini adalah sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat, ya. Artinya sementara mengimami sholat, Abu Hurairah pas tiba di ayat 21 beliau sujud. Dan kemungkinan besar Abu Rafi' tidak faham masalah itu atau belum faham. Kalau ada ayat sujud disunnahkan sujud. Makanya setelah salam dia tanya, tadi anda dalam sholat itu sujud apa? Maka Abu Hurairah lalu menjelaskan, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang Nabi dan ini dilakukan sujud, makanya saya sujud dan saya akan terus menjaga itu sampai saya wafat, gitu kan? Dan Allahu a'lam makna kedua jauh lebih tepat, ya, artinya memang bacaan ini dikerjakan atau sujud ini dikerjakan dalam sholatnya Abu Hurairah yang biasa dikenal dengan sujud tilawah. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama kedudukan Abu Rafi' radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ya, di mana beliau yang menceritakan kronologis daripada sholatnya di belakang Abu Hurairah dan tepatnya di waktu sholat Isya, dan Abu Hurairah mencontohkan pada saat membaca surah Al-Insyiqaq tepatnya di ayat 21 beliau sujud dalam sholatnya. Pelajaran yang kedua, ya, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana sahabat yang mulia ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau berasal dari kota Taif, ya. Tidak asing kota Taif buat kita sekarang karena sering didatangi oleh para jemaah haji, jemaah umroh, ya. Jadi dulu waktu Nabi SAW mengepung kota Taif, Allah belum mengizinkan untuk menembusnya itu, ya. Tetapi mereka tunduk setelah terjadi perang Hunain dan sempat para wanita mereka dan anak-anak mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya mereka datang untuk menyatakan masuk Islam dan dibebaskan oleh Nabi SAW, itu, ya. Dan ini juga efek daripada doa Nabi. Waktu Nabi SAW berdakwah kurang lebih 10 tahun di Mekah, itu semua totalnya 13 tahun, tapi 10 tahun masa kenabian di Mekah tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 153 orang saja. Karena betul-betul waktu itu diisolasi sekali Islam, jadi tidak boleh orang bertanya tentang Islam, tidak boleh orang belajar Islam, dan kaum muslimin di Mekah itu tidak aman. Setiap kali ditemukan ada yang pukul, ada yang ambil hartanya, ada yang bunuh, nggak kena hukum. Maka Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi dakwah beliau, coba berdakwah di luar kota Mekah, kemudian beliau menuju ke kota Taif. Tapi orang-orang Taif menolak pada saat itu. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dalam sebuah asar disebutkan setelah didatangi oleh Abu Lahab, paman Nabi sendiri, itu menolak dan menyuruh masyarakatnya untuk melempari Nabi dengan batu. Dengan cara dilempari kaki Nabi yang diangkat itu yang dilempari oleh batu. Dan kita bisa bayangkan kalau satu kota yang melempari batu, betapa sakitnya gitu, ya. Kakinya beliau SAW berdarah-darah, beliau keringatan, dakwahnya ditolak. Setelah keluar dari kota Taif, pintu gerbangnya ditutup, seakan-akan beliau terusir gitu, ya. Beliau duduk di bawah sebuah pohon. Sebagian ahli sejarah mengatakan di kota Taif masih ada bekas tempat pohon atau kebun yang Nabi duduk, gitu, ya. Intinya Nabi SAW duduk di situ, kemudian beliau berkata, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan masa depanku, kepada musuh yang akan membinasakanku, atau masa depan yang belum jelas? Aku tidak tahu ini diterima atau tidak dakwah ini. Tetapi kalau engkau tidak murka ya Allah, engkau tidak menilaiku salah dengan perjuanganku ini, aku akan terus berdakwah. Aku akan lanjutkan estafet ini. Maka di saat itu dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Muhammad, Allah telah mendengarkan doamu, gitu kan? Maka sekarang bersamaku malaikat yang mengurus gunung-gunung. Semua gunung di muka bumi malaikat ini yang urus. Tinggal kamu perintahkan saja. Tinggal kamu perintahkan agar gunung-gunung Taif dan gunung-gunung Mekah disatukan sehingga binasa dua kota ini. Dan dakwamu akan tetap menyebar. Atau kamu bersabar, ya, dengan penolakan-penolakan mereka, dengan gangguan mereka, toh juga dakwamu akan menyebar.
Karena Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran sifatnya adalah Raufur Rahim, dia sangat penyayang sallallahu alaihi wasallam, sangat perhatian, mendahulukan, memaafkan daripada dia pun harus menghukum. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu aku bersabar. Dan aku berharap nanti dari keturunan mereka, maksudnya Mekah sama Taif ini, keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ternyata doa Nabi diijabah oleh Allah, keluarlah dari Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini, Ikrimah, namanya Ikrimah. Sahabat ini dulu suka sekali memerangi kaum muslimin bersama ayahnya. Suka sekali menyerang kaum muslimin bersama ayahnya. Tapi setelah pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam. Dan akhirnya mati syahid di perang Yarmuk. Dari dari Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang banyak menyiksa kaum muslimin, termasuk yang meletakkan batu panas di dada Bilal di Mekah. Itu lahir Safwan yang juga masuk Islam pembebasan kota Mekah dan menjadi pejuang kaum muslimin. Kita tahu juga Wahsy, orang yang membunuh Hamzah di Mekah, di Uhud, itu juga masuk Islam pembebasan kota Mekah. Kita tahu dari Al-As bin Wa'il, orang yang sangat benci dengan Nabi SAW dan Islam, itu lahir Amr bin As yang menjadi sahabat Nabi dan termasuk ciri kecerdasan Islam. Kalau disebutkan orang-orang cerdasnya kaum muslimin, pasti nama Amr bin As tidak luput dari itu. Dari Al-Walid ibn Mughirah lahirlah Khalid bin Walid yang terkenal dengan pejuang Islam. Ini semua keturunan orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah yang akhirnya mendapatkan petunjuk karena doa Nabi SAW. Nah, dari kota Taif